2025. Saya Ike Darsono Memuaya sudah hadir untuk Anda dan pagi hari ini dari pagi kita penyalahgunaan narkotika dan zat aditif lainnya. Sebenarnya menurut Pak Pitra ya sudah separah apa atau tingkat bagaimana sehingga harus ada pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran zat-zat aditif ini. Seperti apa, Pak? Ya. Kalau bicara situasi kondisi penyalahgunaan bukan, iya. Tapi juga dari angka-angka klien rehabilitasi yang ada di tempat kita itu. Jadi memang angkanya kalau kita bandingkan dengan tempat-tempat lain memang masih di bawah ya, Pak. Tapi walaupun begitu kita tidak boleh lalai. Kita tetap terus melakukan upaya-upaya yang namanya P4GN itu, pencegahan, pemberantasan. Iya. Ya. Dan sebelum lanjut, Pak, sebenarnya belum mengetahui minuman keras, iya. Kemudian ya, termasuk rokok juga zat adiktif itu. Cuma kan masalahnya rokok oleh BNN ini untuk pencegahan ya Pak ya. Nah kalau anak-anak muda mengetahui seperti Ehabon yang banyak dilakukan oleh anak muda di tempat-tempat yang biasanya kalau dulu terkenal di belakang-belakang kawasan ya Pak, di pinggiran pantai, itu kenapa Pak? Ya pertama ya mungkin dari keluarga karena memang banyak penggunanya itu anak-anak orang Manado dulu anak-anak peranggang gitu kan. Anak peranggang. Nah mereka ini mungkin ya kurang pengawasan atau mungkin di dalam keluarga ada masalah internal. Mungkin orang tuanya konflik. Itu dari internal. Tapi dari eksternal itu ya mungkin di pergaulan Bu. Di pergaulan mereka ya, salah dalam pergaulan. Nah, kemudian sifat-sifat tadi itu sifat-sifat ingin tahu yang tinggi tetapi salah jalan, apalagi mereka mendapatkan barang-barang itu kan harga murah. Kalau yang untuk yang adiktif tadi berbeda dengan narkotika itu memang mahal. Nah, sehingga ya itu sangat menjadi peluang mereka untuk ya bisa terjerumus di dalam penyalahgunaan narkotika itu khususnya zat adiktif itu. Iya. Oke. Terus kenapa mereka bisa mengetahui bahwa seperti di komik, seperti di Ehabon itu ada mengandung narkotika itu sendiri, Pak? Ya mereka kan taunya dari berteman itu tadi. Iya. Nah, makanya pertemanan ini kalau salah ya rusak. Makanya anak-anak kita ya mesti diingatkan jangan salah dalam pergaulan. Karena ketika sudah bergaul, ya apapun yang disampaikan temannya, ya dianggap baik-baik aja. Apalagi dia sudah dibully dengan bilang kamu tidak setia kawan, kamu sombong, kamu sok-sokan. Terkadang kan begitu perasaan. Beda kalau kita sudah dewasa, kalau orang ngomong begitu kita udah. Atau kalau anak-anak yang umur, kalau anak-anak muda ya pasti itu harus gaul. Ya gaul dan dia tidak tahu itu membawa dia kepada kehancuran kan. Nah, makanya ini mesti ditanamkan kepada anak muda kita, ya punya self defense, pertahanan dirinya lah. Artinya bodoh amat biar dibilang saya tidak gaul, tapi yang penting saya selamat, gitu kan? Karena banyak rusaknya kan di awal begitu, di awal pergaulan begitu. Pendengar dan pemirsa, kami terus mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Anda boleh tanya jawab dengan narasumber kita pagi hari ini di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Ini mengangkat pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif lainnya. Dan sudah menghadirkan narasumber Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara, Brigjen Polisi Pitra Ratulangi SIK MM. Nah Pak, sebenarnya kalau sudah terjerat atau sudah terkena yang namanya narkotika ini, sebenarnya gejala-gejalanya apa Pak? Banyak, gejala banyak. Yang pertama dari segi kesehatan tentunya, itu pasti dia mengalami penurunan kualitas kesehatan. Kenapa begitu? Karena narkotika ini ya, para pemirsa, ini yang diserang adalah otak, yang dirusak adalah otak. Nah, kalau mungkin kita bisa tampilkan itu bagaimana bentuk otak manusia kalau pakai narkotika dengan yang belum pakai narkotika. Nah, ketika otak itu dirusak oleh narkotika, itu kan mempengaruhi metabolisme ke seluruh tubuh, ya, mulai dari mungkin dari penampilannya kelihatan kan, sebagainya. Itu dari segi kesehatan. Nah, yang kedua dari segi akhlak.
dari segi perilaku itu juga pasti mengalami. Yang tadinya anak baik-baik, dengar-dengaran, rajin ibadah, pinter di kelas, itu pasti berubah. Itu pasti akan jadi pemarah, pasti akan jadi gampang tersinggung. Kemudian ya bagaimana caranya supaya dia bisa beli barang itu, mungkin barang-barang ibunya habis di rumah, cincin kawinnya juga digadis sama anak itu. Pasti begitu efeknya. Itu efeknya atau gejala-gejala yang awal atau sudah gejala yang sudah akut, maksudnya sudah lanjut begitu Pak? Sudah lanjut. Nah ini menariknya di sini Bu. Kalau narkotika ini memang tidak akan ketahuan di awal. Iya. Makanya orang tua hati-hati anaknya ini, karena nanti ketahuannya kalau udah parah. Yang tadi saya bilang tuh dari fisiknya, kemudian dari kelakuannya. Yang lebih parah kalau dia sudah sakau itu. Nah, jadi hati-hati karena jangan sampai kita pikir anak kita nih baik-baik, ada di sekolah, ada di tempat kerja dan sebagainya, tapi belakangan ketahuannya udah hancur. Nah kalau sudah parah itu memperbaikinya sulit sekali. Sulit ya Pak. Nah di tengah-tengah kebetulan dalam persiapan untuk dialog forum Kawanua, pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif lainnya, terus ada yang viral ya Pak. Ini Kepala BNN, Kepala Badan Narkotika Nasional Martinus Hukom mengatakan bahwa ya menghadap ke Menteri HAM ya, untuk melegalisasi ganja dan tanaman yang dinamakan hukrom ya. Seperti apa pandangan Bapak mengenai ini di tengah-tengah genjar-genjarnya pihak BNN sendiri untuk mencegah, menyosialisasikan mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika. Terus ada yang viral saat ini langsung viral ya, karena diinisiasi oleh Kepala BNN Nasional Pak. Seperti apa pandangan Bapak? Yang tadi yang dimaksud ini ya, tanaman kratom itu ya? Iya. Oh iya. Baik. Dan melegalisasi ganja itu sendiri seperti apa Pak? Nah begini, kalau BNN ini kan dibentuk oleh negara ya, untuk mengatasi masalah-masalah narkotika yang ada di Indonesia. Nah berkaitan dengan adanya rencana untuk melegalkan ganja, ya ini kan agak kontradiksi akhirnya ya, karena ganja itu kita jangan lihat dari manfaatnya mungkin di Aceh sana, tapi kita lihat akibatnya nanti. Itu yang saya bilang. Kalau orang pakai ganja memang oke, mungkin diatur oleh negara suatu saat ya. Karena ada beberapa negara yang mengatur ganja bisa digunakan di suatu tempat dengan ukuran tertentu. Iya. Nah ini di Indonesia siapa yang bertanggung jawab, yang bisa mengawasi masyarakat kita? Dijaga aja terkadang dia melanggar kan gitu. Nah, jadi jelas kalau menurut saya, pandangan saya, tapi kita menunggu kebijakan dari BNN pusat. Tapi yang jelas kita tidak setuju kalau ganja ini dilegalkan. Iya. Ya. Karena apa? Karena itu efeknya tadi yang saya bilang Bu. Ya. Orang mungkin ada satu dua yang bisa disiplin pakai cuma sekian di tempat tertentu. Tapi kan ya bukan masyarakat kita tahu sendiri. Kita jaga aja. Dia melanggar apalagi kita tidak jaga, dan kemampuan kita BNN menjaga masyarakat satu persatu kan tidak mungkin ya. Iya. Nah, jadi mungkin pandangan Pak Pitra itu sendiri tidak menyetujui. Terus seperti apa ada bertabrakan pola pikir antara yang di pusat dengan Bapak sebagai Kepala BNN di Provinsi Sulawesi Utara? Sebenarnya bukan tabrakan. Kalau itu memang kebijakan dari pemerintah ya kita pasti menyesuaikan, tetapi dari pandangan kita kan seperti itu. Iya. Kalau ganja mau dilegalkan, ya itu dampaknya sangat buruk. Ya mungkin satu sisi akan ada pendapatan negara atau pertimbangan apa yang di Aceh sana ya. Iya. Tapi dari satu sisi itu, ya mungkin agak sulit kita di dalam membendung masalah penyalahgunaan. Ya orang tidak dilegalkan aja dia masih banyak menyalahgunakan, apalagi dilegalkan. Iya, dan memang sudah ada yang pemirsa pendengar yang masuk lewat WA yang mengangkat mengenai yang kita bahas ya, Kepala Badan Narkotika Nasional Martinus Hukom bertemu dengan Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalius Pigai guna membahas penegakan hukum dan legalisasi ganja. Dan ia mengatakan bahwa BNN RI terus meminta pandangan berbagai pihak terkait legalisasi ganja dan kratom ya. Itu dari Arif Bitung yang sudah dijawab ya, sudah kita angkat lebih dulu. Itu
yang diangkat juga oleh Arif yang ada di Bitung. Terus ini ada Pak, selamat pagi Pak Pitra dari Andre di Tondano, izin memberikan masukan, tolong dibuatkan tim khusus OTT yang memanfaatkan laporan warga. Kemudian dibuatkan sistem reward bagi warga yang berhasil mendapatkan bukti berupa foto atau video, kemudian dilaporkan kepada tim OTT. Reward dapat berupa uang cash atau barang yang pasti harus ada reward supaya warga tidak lagi acuh tak acuh dengan kegiatan-kegiatan penggunaan dan pengedaran narkotika. Dampaknya akan berdampak buat para pelaku dan calon pelaku karena semakin banyak CCTV berjalan dengan harapan para pengedar akan jerah kemudian lebih memilih profesi lain yang lebih positif. Terima kasih. Gimana menurut Pak Pitra sendiri? Ya, kita jawab ya tadi dari Andre kalau nggak salah ya namanya. Iya, Andre. Ya. Baik. Ya, pertama terima kasih untuk masukannya ini. Nah, kita tentu mengharapkan seperti ini masyarakat kita yang mau peduli di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan. Nah, kalau ada masyarakat yang punya informasi tentang penyalahgunaan narkotika, baik yang dia dengar sendiri maupun didengarkan orang lain, ya tolong kasih informasi. Nanti saya kasih sebentar nomor call center kita, laporkan situ. Dan kalau informasi itu benar, informasi itu betul-betul akurat, ya orang yang memberi informasi yang pertama kita rahasiakan, nah, yang kedua kita itu jaminannya ya dari BNN. Ya. Nanti kedua kita kasih reward dia, ada kita punya ucapan terima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi. Ayo berlomba-lomba kasih informasi kalau memang niat, karena faktanya kok begini Bu, faktanya kita jarang sekali masyarakat mau memberikan informasi, ya. Apalagi orang tua ya saya bilang. Anaknya sendiri yang kena narkotika nggak mau dilaporkan. Itu mungkin dia pikir sementara aman anak ini tidak yang sampai ditangkap polisi, bukan itu. Kalau dia melapor dengan dia ditangkap itu beda loh Bu. Kalau dia datang melapor, Pak anak saya ini narkoba, kita akan lakukan rehabilitasi gratis kepada dia. Tapi kalau kita ketahui karena kita tangkap ya dia tersangka, dia harus diproses. Itu yang perbedaannya ya, melapor kalau dia sudah terkena atau terdampak dengan narkoba ini sendiri dan terus melapor lain dengan ditangkap ya. Beda itu. Kalaupun itu ya. Kalaupun dia nanti direhabilitasi tapi dia harus melalui proses hukum dulu. Dia ditangkap, diperiksa, ditahan sampai dengan proses di putusan hakim. Apakah dia mau direhab atau tidak gitu. Makanya di sini banyak masyarakat kita yang soal memberi laporan informasi ini ya kita perlu masyarakat untuk mari bantu kita di dalam memberikan informasi-informasi. Gitu. Sudah nanti dapat reward dia kalau informasinya benar. Tapi misalnya dari masyarakat ada yang takut mungkin karena mungkin keluarga atau juga tetangga atau juga orang yang terdekat dengan dia kan seperti apa Pak? Ada perasaan gimana ya? Ini yang mesti mereka rubah pola pikirnya. Kalau dia mengetahui tetangganya pakai narkotika kemudian dia diam-diam, tahu nggak apa dia punya efek itu? Tinggal tunggu waktu datang ke rumahnya itu. Kalau dia punya anak yang kena nanti. Kalau dia tahu tetangga pakai narkoba dibiarkan sama dia tidak mau dilaporkan. Ini tinggal tunggu waktu. Dia akan dari tetangga masuk ke rumah dia. Kenapa? Karena sistem dunia narkotika ini selalu mencari mangsa kan. Mencari mangsa, mencari keuntungan. Nah dia nggak peduli mau itu kakaknya, mau adik kandungnya. Ya bahkan orang tuanya sendiri itu bisa jadi target. Nah, makanya dia mesti kalau tahu itu segera laporkan. Nah, nanti kita akan rahasiakan. Nanti kita kasih nomor call centernya nanti. Ada penelpon nih Pak untuk silakan kalau ada silakan. Yang akan masuk silakan. Ya halo. Selamat pagi. Selamat pagi dengan Pak siapa di mana? Pak Fiapis. Drama yang terhormat, makasih banyak soal hadir di studio. Ini Pak Pitra dari kawan Koan. Wah, nama siapa? Pak John. Oh, Pak John. Oke, Pak John, silakan Pak John. Selamat pagi Pak Pitra. Pagi Pak John, sehat-sehat Tuhan selalu Yesus memberkati ya. Puji Tuhan, amin. Memang topik ini Pak Pitra, bahkan Pak Pitra sudah pernah hadir di studio, sudah banyak kali diangkat. Maaf ya Pak Pitra. Ini jangan cuma menghimbau, jangan cuma disosialisasi, tapi harus aturan ini harus dikawal. Seperti sama yang Pak Pitra bilang, tentu tuh orang-orang tua remaja-remaja, nah, kadang-kadang kan orang tua soalnya tahu
Mak, orang mau pi belajar, mau pi tempat teman, dong. Kalian tahu kan, so menghirup rupa tuh lem itu habon, toh Pak, itu kan termasuk narkotika, toh Pak Pitra. Iya. Jadi saya cuma memberikan apresiasi terus kepada Pak Pitra sebagai BNN, Kepala BNN Sulawesi Utara, Pak Brigadir Jenderal Polisi Pak Pitra Ratulangi ya. Iya Pak Jon. Terima kasih. Selalu mengingatkan kepada kita. Agar memang Bapak ya, kalau bicara narkoba itu kan menghancurkan masa depan, toh? Iya. Ya, lama-lama jadi kurus habis. Akhirnya death. Iya. Jadi saya menghimbau juga kepada masyarakat, juga terutama BNN, jangan cuma menghimbau, harus mengawal aturan ini. Kalau menemukan apa harus tegak. Ada yang direhabilitasi toh, Pak? Iya. Kalau masih boleh direhabilitasi ya enggak apa-apa. Mereka kalau boleh ya, mau bagaimana itu? Iya. Itu mau bilang bagaimana ya? Kadang-kadang kok anak-anak menustai orang tua. Oke, Pak Jon, ada pertanyaan untuk Pak Pitra. Iya. Iya, silakan Pak Jon. Iya. Ada yang lain di belakang Pak Jon. Iya. Saya cuma menghimbau, tapi Bapak tuh harus menjelaskan. Bagaimana sih sampai itu narkotika itu memabukkan model mabomar sama kata yang di surga itu. Oke, terima kasih Pak Jon, tidak ada pertanyaan. Iya, terima kasih, selamat pagi Pak Jon. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di nomor telepon yang sudah disebutkan sesudah. Oke, pesan-pesan berikut ini kita akan kembali untuk Anda di forum Kawanua. Oke. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Ya, terima kasih untuk pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Kita kembali lagi di dialog khusus Forum Kawanua untuk pagi hari ini dengan topik pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif lainnya. Masih bersama narasumber Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara, Brigjen Pol Pitra Ratulangi SKMM, dan untuk pendengar dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di 082195835080. Sekali lagi untuk Anda yang akan bergabung bersama kami di 082195835080. Pendengar, dan silakan Anda boleh berinteraksi bersama Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Pitra Ratulangi. Dan ya, Pak Pitra mungkin akan menjawab lanjut dari Pak Jon tadi, seperti apa?
Ya baik, terima kasih Pak John ya dari Kawanggon, dari Kota Kacang. Berkaitan dengan aturan itu harus Iya. dikawal ya betul. Kita sendiri di BNNP Sulut ini, Bapak boleh tanya di tempat saya itu bahkan ada ya boleh dikata tergolong masih saudara saya. Nah, tapi ketika dia kena penyalahguna, apalagi dia sudah berulang-ulang, itu tidak ada ampun. Bapak boleh cek, mungkin sekarang prosesnya lagi di sidang di pengadilan. Jadi tidak ada yang kita main-main di dalam penanganan ini. Nah, kemudian tadi pertanyaan berkaitan dengan kenapa ini orang narkotika seperti ada di surga. Ya tadi itu yang namanya SAT tadi itu kan. Iya. Ya karena memang dia akan membuat orang seperti tidak ada masalah. Nah, mungkin tadinya dia punya masalah hutang, tadi dia punya masalah Biasanya kan hubungan. bebas semua. Nah, begitu dia gunakan Pikiran itu, enak, enak. iya. Tapi kan itu semu, iya. itu hanya karena sepanjang pengaruh obat. Mungkin dia mengalami sakit hati dan sebagainya. Begitu pakai narkotika seolah-olah ya, bukan dia hilang. Seolah itu lenyap. Tetapi begitu efek obatnya habis ya dia kembali ke masalah itu. Iya. Bahkan bukan selesai masalah, tambah masalah. Karena kan dia beli barang-barang itu pasti duitnya banyak dia keluar. Ya, mungkin duitnya berhutang juga lagi tuh. Ya kan? Apakah berhutang kepada teman atau ke bandar sehingga akhirnya menjadi ketergantungan. Nah, itu kira-kira Pak John ya. Jadi dunia narkotika memang seperti membuai begitu ya, membuai dan akhirnya bukan selesai masalah tambah masalah. Kenapa saya bilang begitu? Kita banyak sekali ya kita melakukan asesmen terpadu, kita asesmen tersangka-tersangka. Itu rata-rata begitu Bu. Orang punya pekerjaan, dia punya pekerjaan katakanlah dia ini sopir. Iya. Nah, dia punya penghasilan 1 bulan itu bisa 3 sampai 5 juta misalnya. Kemudian uang yang dihasilkan ini karena dia sudah ketagihan dia berusaha beli narkotika. Dia beli 1 paket itu sampai 2 juta gitu kan. Kalau sekali, kalau dia 2 kali kan 4 juta. Nah, pertanyaan dia mau makan apa dengan gaji segitu dia beli narkoba? Anak istrinya mau makan apa? Belum kebutuhan anaknya sekolah, belum kebutuhan anaknya untuk penampilan baju. Sekarang dunia sudah dunia gadget itu. Dari mana? Ya akhirnya kan efeknya mulai kemana? Ya mulai lagi dia kepada tindak kejahatan, mungkin menipu orang, mencuri, menggelapkan barang-barang untuk mendapatkan uang. Nah, kira-kira begitu. Iya, kalau yang pengalaman yang ketangkap atau ditahan dari pihak BNN sendiri, kalau umur yang termuda seperti apa dan yang tuanya seperti apa, Pak? Ya kalau yang muda-muda malah paling banyak itu, ya. Dia profesinya macam-macam, ada yang dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, itu efeknya ya sama, orang tua dengan anak muda kalau pakai itu efeknya akan sama. Dan memang dari data kita paling banyak itu usia-usia ini ya, usia-usia mulai dari belasan sampai dengan 40-an kebanyakan. Kalau yang udah usia lansia jarang kita temukan kasusnya itu. Oh, iya. Paling banyak menyasar berarti anak-anak muda ya, atau di kalangan remaja ya. Oke. Jadi menurut Pak Fitra sebenarnya bagaimana untuk lebih menangkal yang lebih ke titik sasarannya agar anak-anak ini ataupun remaja-remaja ini yang muda-muda paling tidak tersangkut dengan masalah ataupun tidak mengenal dengan masalah narkoba, Pak. Ya. Yang paling penting di sini, ya makanya terima kasih kepada RRI, terima kasih kepada Pak Kepala, Pak Nanang Supriyadi yang sudah memberi ruang kita untuk menyampaikan informasi ini. Yang jadi masalah sekarang kan ketidakpahaman masyarakat kita terhadap penyalahgunaan. Iya, mungkin kita efeknya sedikit Pak ya, ada penelpon yang masuk ya. Oh ya silakan. Oke, ya silakan. Ya halo. Selamat siang. Iya, selamat siang Pak. Tolong radionya atau monitornya dikasih kecil dulu. Boleh Bu? Iya. Oke, dengan Pak siapa di mana? Jeffrey di Bitung. Pak Jeffrey di Bitung. Iya, silakan seperti apa pertanyaan Pak Jeffrey? Iya. Selamat siang. Iya, masih feedback Pak Jeffrey, tolong dikasih kecil monitornya. Ehonya keluar Pak, Iya. jadi kasih kecil dia punya radio. Boleh Bu? Iya, oke, silakan. Iya. Jadi kita sharing dengan masalah narkoba. Untuk kita masyarakat
masyarakat memberikan masukan kepada Bapak Kepala BNN, ini harus banyak sosialisasi. Sosialisasi itu di gereja atau di ibadah kolom, di umat beragama atau di tangan gemin, di ibadah kolom atau di gereja, biasa sosialisasi supaya cepat dihafal oleh orang tua dan bapak-bapak yang ada di tengah masyarakat. Dan kalau boleh pihak kepolisian juga harus patroli malam kalau ada sekelompok anak muda yang berkumpul, harus diperiksa kalau melakukan apa. Dan juga dari pihak pemerintah juga, termasuk dari kelurahan atau kepala desa, kepala lingkungan, harus juga terpikir dengan apa yang dilakukan anak-anak di lingkungan, termasuk ada yang berkumpul-berkumpul. Kepala lingkungan dan lurah harus memperhatikan itu. Dan itu adalah tugas dari pemerintah setempat, kepala lingkungan dan lurah. Kalau hanya masyarakat, boleh juga masyarakat. Tapi kali kalau masyarakat dengan masyarakat kan menimbulkan keributan juga. Jadi tidak lawan itu pemerintah. Ada yang dari pemerintah, kepala lingkungan, lurah, atau dari pihak kepolisian. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, Pak Jeffrey yang ada di Bitung, terima kasih. Tidak ada pertanyaan, tetapi sekedar memberikan masukan kepada BNN ya untuk saya pikir juga ada dari pihak kepolisian, ada pihak ataupun bagian tersendiri ya Pak untuk patroli ya, melihat anak muda yang lagi nongkrong-nongkrong. Oke, dan sebagai informasi untuk Anda pendengar bahwa call center BNNP Sulut adalah 0895 0779 7888. Sekali lagi di 0895 0779 7888 untuk call center BNN Sulawesi Utara atau BNN Sulut. Pendengar silakan, kami mengajak Anda, masih ada waktu untuk bergabung bersama kami di 0821 9583 5080. Sekali lagi di 0821 9583 5080 untuk Anda mungkin orang tua bisa bertanya lebih lanjut ya, apalagi punya anak-anak di rumah untuk bertanya kepada Kepala BNN Provinsi Sulut Bapak Brigjen Polisi Pitra Ratulangi SKMM. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang memperjelas ya. Oke, seperti apa, jangan sampai anak-anak sudah terkena tetapi orang tua tidak mengetahui gejala-gejala apa atau seperti apa anaknya sudah terdampak dari narkotika itu sendiri, tetapi orang tua tidak mengetahui. Oke, silakan Pak yang tadi terpotong ya oleh penelpon, silakan lanjut lagi. Baik, dari Pak John tadi mungkin sudah secara umum saya sampaikan, tapi tadi efek tadi ya, jadi kenapa dia sampai seperti di story tadi itu karena orang kalau udah pakai sekali, dia pasti akan minta kedua kali. Kenapa? Itu kan sifat headingnya itu, sifat ketagihannya itu. Nah, makanya yang penting kaitan dengan pertanyaan Pak siapa tadi, Pak Jeffrey dari Bitung. Ya, memang kita harus gencar memberitahu kepada masyarakat tentang bahaya ini. Karena saya bilang tadi, tidak ketahuannya tidak di awal, ketahuannya kalau orang sudah sakau. Nah, Pak Jeffrey kalau misalnya ingin kita sosialisasi ke tempat Bapak di gereja di sana, di jemaat di sana, ya boleh nanti bikin permohonan ke kita. Memang kita ada program begitu, tapi kan kita tidak bisa menjangkau sampai untuk saat ini ya, kita tidak menjangkau sampai sejauh itu. Tapi kalau nanti Bapak undang secara khusus, kita siap, kita punya tim untuk memberikan informasi dan gratis Pak. Gratis Pak, kita akan sampaikan karena informasi ini penting. Semakin banyak kita acara begini semakin baik, karena untuk memberi informasi tentang bahaya narkotika.
Oke, jadi ada misalnya pihak-pihak tertentu yang ingin meminta untuk memberikan sosialisasi, bisa ya Pak? Bisa, ya? kita akan gratis siap. ya. Kita punya tim, Oke, baik BNN maupun BNK. Jadi bisa menghubungi call center BNN Sulut 0895 0779 7888. Iya, pendengar Anda boleh bergabung bersama kami. Silakan 082195835080. Sekali lagi di 082195835080. Iya, Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Saya ingin mengetahui seperti apa orang yang tertangkap karena narkoba ini, di tingkat mana dia bisa direhabilitasi, kemudian ada tingkat mana yang bisa masuk penjara, Pak? Ya, baik. Nanti saya akan jelaskan sebentar ya Bu, ingatkan berkaitan dengan modus-modusnya ya, supaya masyarakat kita tahu. Tapi saya jelaskan dulu dari pertanyaan Ibu ini. Orang yang bisa direhabilitasi, tersangka ya maksudnya, direhabilitasi itu, pertama dilihat dari barang bukti yang kita temukan. Nah, kalau dia berdasarkan SEMA 04, itu dia di bawah 1 gram itu, dia bisa direhabilitasi. Dia direhabilitasi langsung di BNN ataupun di tempat-tempat rehabilitasi, tapi harus melalui suatu proses asesmen atau ini dikenal dengan TAT, tim asesmen terpadu. Yang kedua, kalau yang nangkap kepolisian, Polda, Polres, dan sebagainya, itu mereka ada istilah sekarang Perpol 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kalau di kepolisian itu bisa mereka ketika ketangkap dengan barang bukti sekian itu, mereka bisa langsung dihentikan penyidikannya, tetapi setelah itu tersangka ini langsung menjalani rehabilitasi tanpa melalui proses pengadilan tapi tergantung barang buktinya, Bu. Nah, yang kedua, tadi barang bukti ya. Yang ketiga kita lihat dari kondisi si korban ini. Bukan korban, tersangka. Nah, kalau dia mungkin baru pertama menggunakan, kemudian ada barang bukti tadi di bawah SEMA 04 tadi, nah, dia bisa juga dilakukan rehabilitasi. Nah, tetapi itu tergantung penyidik. Itu tergantung penyidik yang menangani perkara itu. Nah, jadi ini kita lihat dari jumlah barang bukti juga ya, kita lihat dari barang bukti kira-kira mungkin kalau dia barang buktinya 1 kilogram ya tidak mungkin tidak mungkin dia menggunakan istilah penanganan berdasarkan keadilan restoratif gitu. Iya. Nah, barangkali itu. Iya. Terus kita ke penelpon dulu. Iya. Halo. Halo. Iya, dengan Pak siapa di mana? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Pak Sagai dari Bitung. Iya. Silakan Pak Sagai. Apa yang mau ditanyakan? Ini khusus kepada Pak Fitra. Ya, silakan. Berkaitan dengan apa yang diusulkan oleh Pak Jeffrey tadi dari Bitung juga, agar supaya BNN ini didekatkan di kabupaten kota. Apakah di kabupaten kota ada BNN juga? Agar supaya tugas-tugas BNN provinsi bagi di kabupaten kota. Agar supaya tidak lagi harus mau ke provinsi, mau apa. Tapi sosialisasinya kalau di kabupaten kota ada, tak kira mungkin lebih dekat dan lebih gencar dilaksanakan daripada cuma berharap dari provinsi. Adakah untuk kabupaten kota? Cuma itu pertanyaan. Oke. Iya, terima kasih Pak Sagai dari Bitung. Iya, silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak Sagai, ini pertanyaan yang bagus juga ini. Jadi memang kita di jajaran Sulawesi Utara ini, kita hanya punya 4 BNK di tingkat kabupaten. Yang di Bitung ada Pak, di Manado, di Pulau Mongondo, di Kepulauan Sangihe. Cuman itu kita yang punya, di luar itu kita belum punya. Sehingga betul juga tadi pertanyaan dari Pak Sagai tadi, ya kita agak terkendala soal rentang pengawasan tadi itu ya, kegiatannya. Makanya nanti kita bersyukur ini Pak Gubernur yang baru ini kan program yang pertamanya itu salah satunya adalah pencegahan pemberantasan narkotika dan KKN. Nah, tapi di situ ada pencegahan narkotikanya. Nah, nanti kita dalam waktu dekat kita akan mengonsep programnya, termasuk kita meminta kepada Pak Gubernur barangkali untuk bisa segera tadi itu dalam rangka mendukung pertama Asta Cita Presiden RI yang ke-7.
Yang kedua, program atau misi pertama dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ini yang baru adalah pencegahan. Jadi kita minta supaya segera dibentuk BNK-BNK di tempat-tempat yang tidak ada. Karena kalau tidak memang betul tadi pertanyaan Pak Sagai tadi agak kesulitan kita ya. Belum masalah dukungan anggarannya ke sana dan sebagainya. Tapi kalau di sana sudah ada BNK, itu singkatannya BNK ya. BNK itu Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota. Ya. Nanti kita akan segera koordinasikan Pak, mudah-mudahan Pak Gubernur ini karena masih baru, masih panas-panas orang bilang ini, mudah-mudahan ini terrealisasi sesuai dengan misi beliau yang pertama itu. Jadi mendukung penuh ya, terlebih untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Setidaknya mencegah kan ya. Oke. Baik. Apa saya jelaskan dulu Bu ya mengenai modus-modus ya? Oke, silakan Pak. Baik. Modus-modus narkotika di Indonesia khususnya Sulawesi Utara itu ada beberapa hal ya. Ada yang modusnya di dunia maya di media sosial. Ada yang modusnya di dunia nyata. Kalau di dunia nyata itu mulai dari misalnya begini, dari dipacari. Makanya hati-hati anak muda, gadis-gadis atau pemuda-pemuda, hati-hati di dalam kamu berpacaran. Ya mau anak muda memang masa-masa berpacaran, ya, tidak bisa kita larang. Yang penting pacarannya itu benar. Nah seringkali ya ada kasus-kasus yang kita temukan ini justru dia dapat narkoba dari pacarnya. Nah ini perlu dipahami oleh adik-adik ya sekalian. Kalau pacarmu itu menawarkan kamu narkoba, pertanyaan saya kira-kira dia cinta nggak sama kamu itu? Ya tidak mungkin dong. Karena narkoba ini kan merusak. Tidak mungkin kalau orang yang dia cinta dia tawarkan narkoba. Nah makanya saya minta hati-hati di dalam berpacaran. Kalau ada pacarmu yang menawarkan narkoba, saya tegaskan kamu tinggalkan saja itu. Dan bukan cuma tinggalkan, laporkan. Justru mencerumuskan ya Pak. Ya, nggak mungkin dia cinta dikasih narkoba. Itu banyak yang terjerumus di situ. Yang kedua, ini soal makanan. Nah, banyak kita anak muda kita ya bergaul datang dalam komunitas. Nah, tiba-tiba salah satu temannya nawarkan narkoba. Terus ketika anak ini menolak, dibilang apa? Kamu tidak setia kawan. Nah ingat, jangan gara-gara setia kawanmu kamu hancur masa depanmu. Harus berani menolak. Harus berani menolak dan melaporkan siapa yang menawarkan kamu narkoba. Kalau kamu menerima ya sudah selesai kamu. Ditawarkan narkoba oleh komunitas kamu pakai selesai. Karena tadi saya bilang dia pakai sekali pasti dia minta 2 kali. Apalagi dia lagi ada masalah. Nah yang ketiga ini berkaitan dengan titip menitip barang ini. Terkadang banyak orang ya karena sifatnya baik ya ingin menolong. Waktu di bandara itu orang titip barang diambil. Karena dia mungkin barang belum masih banyak masih ada space diambil. Nggak tahu isinya narkoba begitu. Begitu diperiksa oleh petugas di bandara sana, ya udah dia jadi tersangka. Karena kan undang-undang mengatakan barang itu ada padanya. Nah, kemudian juga peminjaman identitas, ini hati-hati. Jangan sekali-sekali kita mengupload KTP kita, SIM kita, atau kartu tanda identifikasi yang lain di media sosial. Karena alamat-alamat itu seringkali dijadikan alamat oleh pengedar. Alamat rumah kita dijadikan pengiriman. Begitu barang kita terima, kita tidak pernah pesan barang ini, barang itu datang atas nama kita, karena kan jelas nah, akhirnya kita yang disangka. Setidaknya kita repot diperiksa-periksa petugas, baik polisi maupun BNN. Nah, oleh karena itu hati-hati, anak-anak muda ini hati-hati di dalam kalau berpergian itu ya, periksa baik-baik ranselnya, tasnya, pastikan terkunci. Jangan sampai nanti disisipi oleh orang, begitu berangkat ke Jakarta, sampai Jakarta dia ambil di Jakarta, resikonya di kita gitu. Banyak sekali modus-modusnya. Itu kalau di dunia nyata. Kemudian kalau di dunia maya, ya mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ada upaya penipuan ya. Orang hubungi dengan messenger atau dia, selamat Anda dapat hadiah, selamat Anda dapat kupon undian dan sebagainya. Narkotika juga begitu. Itu salah satu yang mereka gunakan untuk menjebak orang-orang. Nah, mungkin berbagai cara, misalnya ditawarkan dulu ini ada barang enak kamu coba. Nah, karena ketidaktahuan,
itu diambil mentah-mentah sama anak-anak muda ini. Anak muda. Ya. Kalau orang tua mungkin masih berpikir panjang dia. Ini apa ini? Dia masih anak muda kan enggak. Oke, iya Pak, kita akan break sejenak ya. Oke, Boleh, kita silakan. ikuti pesan-pesan berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Ya, pendengar pemirsa Radio Republik Indonesia Manado di mana saja berada, masih terus di forum Kawanua, dialog khusus yang masih mengangkat mengenai narkoba, pencegahan dan bagaimana kita bisa mengendalikannya ya dari BNN sendiri ya. Pak Pitra masih bersama saya dan kita lanjut ya. Oke. Ya, ada pernyataan, ya pertanyaan juga dari Michael Malalayang. Izin Pak Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara, bagaimana kami sebagai masyarakat bisa mengetahui modus dari para bandar dan bagaimana cara melaporkan jika sudah ada masyarakat yang kecanduan serta syarat untuk direhabilitasi? Terima kasih Pak. Iya, oke, seperti apa Pak? Baik, siapa Michael ya? Iya. Ya baik, terima kasih Michael pertanyaan Malalayang. Bagaimana kami sebagai masyarakat bisa mengetahui modus daripada bandar? Ya kalau modus-modus tadi saya sudah jelaskan Iya. di awal ya. Modus-modus yang sering kita temukan. Banyak mereka memang menawarkan. Ada yang tapi rata-rata ketika ditawarkan itu pada mau, itu masalahnya kok. Ini masalah di Manado Sulawesi Utara ini. Iya, karena mungkin orang bilang rasa begitu ya, Nah, Pak ya. rasa tengah Kalau rasa. Mungkin tengah rasa karena mungkin barangnya yang dibawa cuma sedikit Iya. ya, tidak lebih dan mungkin ada yang menitipkan. Jadi seperti itu. Iya, jadi lupakan tengah rasa itu kalau mau, karena Iya. kita terkadang karena tengah rasa dengan teman mungkin kita rasa ya memang kan bandar ini datang bukan galak-galak, datangnya baik-baik ya. Dikasih Itulah dulu modus lagi, ya. dikasih gratis kan, dikasih Iya. gratis dulu di awal-awal itu. Nah yang celakanya orang tidak paham, tidak tahu kalau orang udah pakai narkoba di awal. Saya bilang di awal, pertama tadi kan, dia nanti ketahuannya kalau udah parah, Iya. sudah hancur-hancuran baru ketahuan. Nah kemudian masyarakat yang kecanduan, itu saya bilang tadi, Bapak Ibu mendingan laporkan kalau ada ketahuan masyarakat yang kecanduan Iya. ya, untuk direhabilitasi, datang aja ke kantor kita atau tadi call center tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Rika tadi, WA aja di situ. Nanti Iya. kita tim ada SOP-nya bagaimana kita untuk bisa datang ke sana. Nah, di sini perlu kita kasih tahu kepada masyarakat. Nah, ini kepada masyarakat jangan menyepelekan ya kalau tahu ada narkoba di sekitarnya. Iya. Di tetangganya tadi saya bilang di awal kan, di tetangganya atau di kantornya atau di mana saja dia berada. Jangan dibiarkan. Iya. Dia harus laporkan kepada kita, itu call center kita itu di situ aja disampaikan di WA di situ. Kan dia sudah bilang terjamin kerahasiaannya. Terjamin. Nah, kecuali dia sendiri yang cita-cita keluar, oh saya kasih informasi ke kalau dari kita tidak akan mungkin. Nah, jadi kasih tahu aja di sini, nanti kita yang datang ke sana untuk merehabilitasi ini lebih baik daripada nanti dia malah tertangkap dengan barang bukti atau paling tidak dicek urin positif. Nah, itu beda. Iya. Beda penanganannya itu. Iya. Terus Pak, seperti apa ya yang kita dengar-dengar yang juga viral ya, pengendaliannya justru dari dalam penjara Pak? Oh iya. Iya, seperti apa? Kok bisa dari dalam penjara bisa
eh, mengedarkan seperti apa, karena mereka kan sebenarnya di dalam penjara harusnya tidak memakai handphone ya. Ya Seperti memang, apa Pak? memang ada beberapa kasus yang kita temukan itu ya, tapi sekali lagi kita dengan orang lapas ya dari pihak kalau sekarang di Kementerian IMIPAS ya, Imigrasi dan Pemasyarakatan, kita sudah lakukan kerjasama. Iya. Dan beberapa kali juga di sana ada program rehabilitasi, termasuk kita sekali-sekali melakukan sidak di sana. Iya. Nah, memang ada itu 1-2 oknum, karena kan di sistem penjara kita tidak pamit. Ada juga orang yang bebas bersyarat, ada orang yang sudah mendekati masa selesai dia bisa keluar. Nah, terkadang di situ dia salah gunakan. Itu saya bilang, orang kalau sudah kena narkotika sekali, sulit dia untuk keluar, makanya jangan sekalipun dia coba-coba untuk masuk ke dunia narkoba. Nah, tapi ada beberapa video yang kalau saya di sosial saya sampaikan, ada beberapa temuan di lapas itu, tapi orang lapas ketika kita informasikan tetap ini kita proses, jadi tidak ada di mereka tutup-tutupi. Nah, termasuk modus-modus penyeludupan di lapas itu ya, ada yang dilempar, ada yang dikirim melalui makanan dan sebagainya. Itu tetap kita sudah kerjasama dengan kepala lapas yang baru ya, Kanwil namanya, Kanwil lapas baru, Pak Tony. Nah, kita sudah kerjasama dan kita siap untuk meneliti. Saya kalau ada informasi saya informasikan ke sana. Kalau juga di sana mereka menemukan ada penyalahgunaan, mereka juga informasikan ke kita. Selama ini bagus dan ya sama-sama kita awasi, karena narkotika ini kan cara kerja mereka lebih intel dari intel, gitu. Agak sulit, makanya dunia narkotika ini memang kita harus betul-betul khusus di dalam penanganannya. Iya, oke. Seperti pendengar pemirsa yang sudah masuk ya, Lisa di kampus. Mengapa masih terjadi peredaran narkoba di lapas? Karena pernah tertangkap seorang ibu yang memasukkan narkoba di lapas. Ya, itu untuk dikonsumsi orang-orang yang di dalam atau dia edarkan kembali, Pak? Seperti ada kaitan dengan yang sebelumnya bahwa mengedarkan dari dalam lapas. Ada yang dari dalam, ada yang untuk keluar. Ya, karena memang mereka modusnya itu saya bilang tadi macam-macam. Ada diselipkan di buah-buah, di makanan, di dalam kacang pun pernah itu diselundupkan. Kacangnya dikasih keluar dari isi, baru diganti dengan sabu, baru dilem ulang kembali. Banyak itu caranya. Dan itu bisa saja untuk di dalam ya, dipakai, dia jual di dalam kan, karena orang-orang yang sudah pakai narkoba kan tidak bisa seketika berhenti. Ya, apalagi di tahanan-tahanan narkotika khusus kan ada itu. Nah, bisa saja mereka untuk itu dia. Ya, itu tergantung petugas juga di sana. Jadi kalau misalnya petugasnya intens di dalam merazia dan sebagainya, itu mungkin akan habis di sana. Iya, seperti kita dengar ataupun kita lihat, kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu seorang artis ya, artis senior malah berulang-ulang ditangkap si Faris Rustamunaf. Jadi kalau itu seperti itu bagaimana Pak? Kalau dia sudah berulang kali tertangkap, terus direhab atau memang harus penjara Pak? Ya. Yang pertama berkaitan dengan artis Farid ini, yang pertama kita apresiasi, berarti kan petugas tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan. Yang kedua, ini contoh kasus artis Farid ini. Itu saya bilang, orang udah pakai sekali, sekali sudah dihukum, sekali sudah rehabilitasi, itu akan sulit sekali meninggalkan. Gitu. Makanya ini saya ingatkan kepada masyarakat kita, ya jangan kamu sekalipun mencoba, jangan karena tenggang rasa, karena cinta sama pacar, dan lain sebagainya kamu mencoba-coba pakai narkoba. Itu akibatnya. Itu contoh seorang Faris Hamzah ini yang kita kenal, itu juga termasuk idola saya dulu dengan lagunya Barcelona dulu. Ya, sayang banget itu. Ya, dengan talenta yang ada, dengan berkat yang ada kepada dia, akhirnya rusak gara-gara dia menyalahgunakan narkotika. Sampai tua ya Pak, dari dia muda padahal dia seorang artis berbakat ya, musisi berbakat ya, tapi sampai tua dia terus terjerumus. Iya. Kenapa? Otaknya itu kan saya bilang tadi sudah rusak Bu.
Iya. Ya, jadi dia kalau nggak pakai sakit dia punya badan itu. Iya. Kita sudah di akhir ya, tapi ada yang masuk ya Pak Pitra. Adakah trik mendeteksi pengguna narkoba di sekitar masyarakat? Ada saja. Ya, pertama kan kalau kita di satu lingkungan kita lebih tahu titik koma siapa tamu kita tahu di lingkungan kita ya. Kalau kita mau peduli lingkungan. Nah kita bisa tahu di situ. Yang pertama kan ciri-ciri orang yang narkoba saya udah bilang tadi kan. Iya. Dia jadi tukang malawang, dia jadi apa? Jadi tidak bagus lah dia punya kelakuan dan sebagainya. Iya. Nah, sebetulnya dari situlah kita ketahui bahwa oh ternyata di sini ada teman-teman kita pakai narkoba. Nah kalau itu yang narkoba, yang narkotika. Nah kalau yang habon, komik itu biasanya mereka berkumpul. Mereka berkumpul di tempat-tempat kosong, rumah-rumah kosong, kemudian rame-rame di situ. Nah, itu karena berteman. Nah kita kan kemarin sudah membentuk Laskar Perangi Narkoba. Salah satu tugas mereka adalah itu, mendatangi tempat-tempat kosong, melihat jangan sampai diisi oleh anak-anak peranggang ini untuk pakai habon ataupun komik yang berlebihan. Iya. Gitu. Oke Pak, kita sudah di akhir-akhir forum Kawanua, dialog khusus mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif lainnya. Ya, bisakah Bapak menjelaskan mengenai program P4GN ya, mengenai pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba? Oke, baik. Gerakan-gerakan dari BNN sendiri seperti apa? Kalau P4GN itu kan pencegahan dan pemberantasan. Nah, kalau pencegahan ini salah satu wujud kegiatan bagaimana kita menginformasikan kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Nah di samping itu nanti kita akan membentuk forum P4GN yang mungkin akan diisi oleh para stakeholder. Nanti kita akan melakukan program sampai ke pesisir-pesisir perbatasan kita. Kalau mungkin di Bitung sampai di Sangir. Dan sebagainya, itu kita akan lakukan itu. Nah, itu masuk dalam program BNN ya Pak? Ya, program BNN. Kemudian tadi mudah-mudahan Pak Gubernur bisa memfasilitasi supaya kita segera terbentuk BNK di kabupaten kota yang belum punya Badan Narkotika Nasional. Nah, itu kalau kegiatan-kegiatan pencegahan. Kalau kegiatan pemberantasan, kita tadi hampir sama dengan tugas-tugas kepolisian. Kita mulai menyelidik, menangkap, menahan sampai dengan memutus jaringan, memutus jaringan narkotika baik di dalam negeri sampai ke luar negeri. Itu kalau tugas-tugas Deputi Pemberantasan. Yang ketiga adalah tugas-tugas rehabilitasi. Kita melakukan upaya-upaya perbaikan ya, memulihkan orang-orang yang sudah terjerumus dalam narkotika, walaupun itu sulit sekali untuk membuat dia kembali kepada keadaan semula. Tapi upaya-upaya kita untuk melakukan rehabilitasi ada. Kalau ada yang merehabilitasi di kantor BNN Sulawesi Utara itu gratis. Makanya nggak usah pikir-pikir mau bayar, gratis pokoknya. Jadi datang aja orang tua kalau anaknya ada yang dia pasti tahu anaknya ini kena narkoba atau tidak. Ya jangan segan-segan datang aja ke kita. Nanti kan ada call center tadi itu. Call centernya dulu di situ. Nah, pasti akan kita layani dengan gratis karena kita punya fasilitas di kantor BNN untuk dia bisa rawat inap, bisa rawat jalan, tergantung kategori dia sudah berat, sedang ataupun udah parah begitu. Gitu. Itu 3 hal tugas-tugas kita di dalam P4GN itu. Jadi untuk pendengar ya, pemirsa, jadi mungkin kalau ada orang tua sudah merasa gejala-gejala, anak-anaknya sudah lain ya Pak ya, bisa menghubungi BNN sendiri dengan call center 0895 0779 7888. Sekali lagi di call center BNN Pesulut 0895 0779 7888 dan ditekankan di sini gratis ya Pak ya. Gratis untuk rehabilitasi daripada sudah telanjur jauh dan terdampak lebih jauh dan akibat narkoba ini ya Pak. Bagi siapa yang memberi informasi penyalahguna dan betul akurat, kita kasih reward. Oke, mungkin masih ada yang menjadi harapan-harapan dari Pak Pitra sendiri sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara sebelum kita mengakhiri dialog forum Kawanua ini. Ya, baik. Pada kesempatan ini saya sekali lagi mengingatkan kepada masyarakat kita, penyalahgunaan narkotika itu tidak ketahuan di awal.
Dan kalau Anda sudah masuk ke narkotika sekali, Anda akan sangat sulit keluar. Contoh yang tadi artis Faris itu tadi, sudah sekian kali dia tertangkap. Jadi pesan kami di sini, anggap saja sebagai closing statement saya, tolong jangan pernah sekalipun Anda mencoba menggunakan narkotika. Baik itu niatmu pribadi, maupun rayuan bujukan dari orang lain, tolong Anda harus menolak itu. Jangan kena tenggang rasa, karena karena cinta kepada seseorang, terus Anda iakan, Anda terima barang itu. Begitu Anda pakai sekali, itulah pintu Anda menuju kepada kehancuran masa depan. Nah, jadi sekali lagi pesan kami, tolong jangan pernah sekalipun Anda mencoba menggunakan narkotika. Bahkan kalau ada yang menawarkan, laporkan saja. Kita sudah kasih call center. Laporkan situ. Ini sebagai salah satu upaya kita bersama untuk mencegah pemberantasan penyalahgunaan peran gelap narkotika di Indonesia dan di Sulawesi Utara, di dalam rangka kita mendukung program pemerintah, yaitu untuk mencapai Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Barangkali itu dari statement dari saya. Terima kasih. Oke, tanpa terasa Pak, kurang lebih 1 jam kita bersama di forum Kawanua Dialog Khusus yang mengangkat mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif lainnya. Terima kasih Pak atas kehadirannya di waktu yang berbeda. Kita akan jumpa kembali, dan terima kasih untuk yang sudah komen di YouTube dan di line telepon kami 082195835080 untuk hari ini forum khusus Dialog Kawanua. Forum Kawanua bersama Kepala BNN Provinsi Sulawesi Utara, Brigjen Polisi Pitra Ratulangi SIK MM. Sekali lagi terima kasih Pak, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Ike Darsono Mamuaya segera pamit dan selamat pagi. Salam sehat, salam bahagia tanpa narkoba, salam Indonesia bersinar. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.